Halo Sportmania, kembali lagi bersama kami Sport Story. Berikut berita bola terupdate hari ini dari kami untuk Anda. Selamat menyaksikan. Berita hari ini kita awali dari Liga Premier Inggris. Tim asuhan Jose Mourinho, Tottenham Hotspur akhirnya merasakan kemenangan lagi setelah terakhir kali merasakannya pada bulan Februari lalu ketika berhadapan dengan Aston Villa. Spurs akhirnya lepas dari rentetan hasil imbang dan kekalahan di Liga Premier Inggris setelah menang 2-0 ketika melakoni derby London versus West Ham dini hari tadi. Gol kemenangan Tottenham lahir melalui bunuh diri dari Thomas Soucek di menit ke-64, kemudian gol kedua lahir dari striker andalan mereka Harry Kane pada menit ke-82. Dengan hasil ini, Tottenham naik ke peringkat ke-7 klasemen dengan 45 poin. Berjarak 1 poin saja dari Manchester United di peringkat kelima, sementara West Ham berada 1 strip di atas zona degradasi. Pada laga Premier League lainnya, antara Leicester City berhadapan dengan Brighton and Hove Albion berakhir dengan skor 0-0. Laga yang digelar di King Power Stadium itu sejatinya bisa menjadi milik tim tamu, kalau saja tendangan penalti yang diambil Neil Maupay pada menit ke-14 tidak ditepis Kasper Schmeichel. Kegagalan Maupay itu sepertinya adalah karma bagi dirinya, karena telah membuat kiper Arsenal, Bernd Leno, cedera parah pada pertandingan sebelumnya. Walaupun secara jujur dirinya mengatakan tidak berniat mencederai Leno dan telah meminta maaf. Dengan hasil ini, Leicester tetap berada di peringkat ketiga klasemen mengumpulkan 55 poin, sementara Brighton berada di peringkat 15 klasemen dengan 33 poin. Arsenal secara mengejutkan memperpanjang kontrak David Luiz selama 1 tahun ke depan. Padahal, bek asal Brasil itu baru saja menjadi biang kekalahan The Gunners ketika berhadapan dengan Manchester City pekan lalu. Beberapa pihak sempat mengatakan bahwa tidak akan ada masa depan untuk Luiz di Arsenal setelah kesalahan fatalnya di laga itu. Namun, pelatih Arsenal Mikel Arteta mengatakan, saat ini klub tidak memiliki banyak pilihan di lini pertahanan. Pemain pinjaman dari Flamengo, Pablo Mari juga mengalami cedera ketika berhadapan dengan City. Arteta mengatakan, tak ada pilihan lain selain memperpanjang kontrak David Luiz. Dirinya menuturkan, bek berusia 33 tahun itu berbicara kepadanya dan dirinya pun telah meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukannya. Selain memperpanjang kontrak Luiz, Arsenal juga dikabarkan mempermanenkan Cedric Soares dan juga sedang berusaha mempermanenkan Pablo Mari. Penampilan De Gea yang sempat menerima komentar pedas dari legenda MU, Roy Keane, tak membuat pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer buru-buru ingin mendepaknya dari posisi nomor 1 penjaga gawang The Red Devils. Beberapa hari setelah pertandingan melawan Tottenham, De Gea dikabarkan akan digeser posisinya dengan penjaga gawang muda MU, Dean Henderson, yang saat ini dipinjamkan ke Sheffield United. Namun Ole mengatakan saat ini baginya De Gea masih yang terbaik untuk menjaga gawang MU. Dirinya juga memberikan pembelaan untuk De Gea. Ole mengatakan, De Gea baru kebobolan 2 gol dari 7 laga terakhir yang dijalani MU. Itu bukanlah hasil yang buruk untuk seorang penjaga gawang. Pelatih asal Norwegia itu juga mengatakan, De Gea masih menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di dunia saat ini. Napoli melanjutkan tren positif mereka dengan kemenangan di lanjutan Serie A dini hari tadi ketika bertandang ke markas Hellas Verona. Setelah sebelumnya menggondol gelar Coppa Italia, kini Napoli berhasil menang dengan skor 2-0 atas tuan rumah. Penampilan impresif itu dibuktikan dengan masing-masing gol dari Arkadiusz Milik di menit ke-38 melalui sundulan setelah menerima umpan sepak pojok dari Matteo Politano. Tuan rumah sejatinya sempat menyamakan kedudukan lewat Varoni pada menit ke-61. Namun, gol itu dianulir karena handball dari Zaccagni sebelum mengirim umpan ke Varoni. Akhirnya, Napoli memastikan kemenangan 2-0 melalui Hirving Lozano, lagi-lagi lewat sundulan setelah menerima umpan sepak pojok Fauzi Golam. Dengan hasil ini, Napoli tetap kokoh di peringkat ke-6 klasemen dengan 43 poin, sementara Hellas Verona tertahan di peringkat 9 dengan 38 poin. FC Barcelona berhasil mengalahkan tamunya Athletic Bilbao dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol Barcelona di pertandingan itu dicetak Ivan Rakitic. Ini juga merupakan gol pertama Rakitic musim ini untuk Blaugrana. Kemenangan itu menjadi sangat berharga bagi Blaugrana. Pasalnya, saat ini mereka tengah bersaing sengit dengan rival abadinya Real Madrid dalam perebutan gelar La Liga musim ini.
Blaugrana dan Los Blancos secara bergantian menduduki puncak klasemen setelah dimulainya kembali La Liga. Pelatih Barca, Quique Setién, mengungkapkan dirinya sangat optimis bisa membawa tim Katalan itu merengkuh juara La Liga di akhir musim nanti. Dirinya mengaku tidak khawatir dengan pesaingnya itu, dan lebih memilih fokus untuk mendapatkan poin di pertandingan selanjutnya. Real Madrid bisa mengambil lagi puncak klasemen jika berhasil menang ketika bertandang ke markas Real Mallorca dini hari nanti. Bintang Real Madrid asal Kolombia, James Rodriguez, ketika ditanya kenapa dirinya jarang dimainkan Madrid, juga merasa bingung harus menjawab apa. James sendiri baru dimainkan Zidane menjadi starter ketika berhadapan dengan Real Sociedad akhir pekan kemarin, setelah terakhir kali bermain bulan Oktober tahun lalu. Di laga itu pun James tidak bermain full 90 menit. Dirinya digantikan Asensio pada menit ke-87. Mantan pemain AS Monaco itu mengaku bingung kenapa dirinya tak dimainkan oleh Zidane, dan dirinya sendiri ingin mengetahui apa penyebabnya. James mengatakan dirinya berlatih keras selama ini dan terus ingin menampilkan yang terbaik untuk Madrid. Kendati begitu, dirinya tak akan bisa menunjukkan kualitasnya jika hanya menghangatkan bangku cadangan. Disinggung apakah dirinya memiliki masalah dengan Zidane, James mengaku tak ada masalah antara dirinya dan Zidane. Semuanya normal seperti biasanya. Atletico Madrid yang bertandang ke Estadio Camilo Cano, kandang Levante, berhasil membawa pulang 3 poin melalui kemenangan 1-0. Ini juga merupakan kemenangan beruntun ketiga Los Rojiblancos dari 4 pertandingan mereka setelah La Liga kembali bergulir. Gol semata wayang Atletico lahir dari gol bunuh diri Bruno Gonzalez di menit ke-15. Berniat memotong bola umpan Marcos Llorente, Gonzalez tanpa sengaja malah membelokkan bola ke gawangnya sendiri. Dengan hasil ini, Atletico berhasil menggeser Sevilla dari peringkat ketiga klasemen, setelah sehari sebelumnya Sevilla tertahan di kandang Villarreal dengan skor 2-2. Paris Saint-Germain baru saja akan memulai kembali latihan mereka untuk persiapan menghadapi final Coupe de France pada 24 Juli mendatang dan Coupe de la Ligue seminggu setelahnya. Sebelum memulai latihan, seluruh tim diwajibkan melalui tes PCR dan serologi pada hari Senin lalu. Hasilnya, 3 orang pemain PSG dan 1 orang staf mereka positif terinfeksi COVID-19. Sebelum melakukan tes, 4 orang yang positif itu memang memiliki gejala dan tidak melakukan kontak fisik dengan yang lainnya. Kendati begitu, pihak PSG tetap akan melakukan latihan dengan kelompok kecil yang akan dimulai pada hari Kamis nanti. Sebanyak 5 orang pemain klub Serbia, Red Star Belgrade terkonfirmasi positif corona ketika mereka baru saja memainkan laga pamungkas Liga Serbia di hadapan 18.000 penonton. Sebelumnya, Red Star memainkan laga semifinal menghadapi FK Partizan pada minggu lalu di hadapan 25.000 penonton. Kemungkinan, mereka terinfeksi ketika bermain di semifinal Piala Serbia itu. Pihak klub mengumumkan 5 nama pemain itu. Mereka adalah Marko Gobelic, Jegos Petrovic, Dusan Jovancic, Marko Konatar, dan Branko Jovicic. Dari kelima pemain itu, hanya Jovicic yang tidak bermain pada laga terakhir Liga Serbia itu. Red Star Belgrade pun mengatakan akan lebih memperketat pencegahan dan pengawasan kepada seluruh anggota tim ke depannya.